Halo, selamat pagi. Sekarang tanggal 15 bulan 3 2022. Tadi malam ada setup menarik pada dua pair. Ya, di sini ada re-entry pada pair USD CAD. Jadi simple. Kenapa saya buy di sini? Ingat ya, kita hanya masuk pada re-entry. Kita akan menggunakan BBMA. Kita hanya masuk pada re-entry. Nah, sekarang re-entry itu konfirmasinya apa sih? Re-entry itu konfirmasinya cuma ada dua untuk masuknya ya. Ada dua konfirmasi di entry. Satu yaitu MHV, dua extreme. Nah, sekarang saya mau jelaskan yang ketiga yaitu CSAK tanpa ada MHV ataupun ekstrim. Nah, yang nomor tiga, apakah itu bisa? Ya, kalau kita mau yang bagus, intinya di TF kecil, di TF entry kita itu harus ada satu atau dua. Ya, kalau ada ekstrim pasti ada MHV lah. Walaupun memang ada beberapa ekstrim yang dia MA-nya tidak keluar. Untuk tipe-tipe ekstrim bisa dipelajari sendiri bagaimana tipe-tipenya, karena cukup banyak. Karena juga ada pengembangan ya dari BBMA dari beberapa orang. Nah, kenapa saya masuk di sini? Simple. Ini yang saya garisin hitam itu adalah CSA. Ya, ini kan lagi turun, lagi di bawah mid BB. EMA juga di bawah, harusnya sell dong. Iya, betul bisa sell. Tapi lihat, jangan lupakan CSA. CSA adalah tanda awal. Ingat, tanda awal. Kalau bentuk CSA baru namanya kukuh, ya kan? Nah, kita masuknya di mana? Simple. Kita masuknya di entry di sini. Loh, ini kan counter trend, Pak. Ya, tapi ingat, dengan BBMA kita bisa meminimalisir resiko. Sangat menjadi kecil, sangat-sangat menjadi kecil. Ya, sangat menjadi kecil. Itulah saya bilang hebatnya BBMA. Karena apa? BBMA itu tidak sehari dua hari baru dites. BBMA sudah teruji lebih dari 15 tahun. Kalau Anda tahu ceritanya BBMA Om Ali, itu sudah dimulai sejak 2010. Sudah sangat lama sekali. Oke, kita kembali. Di sini lagi penurunan, tiba-tiba keluar candle CSA, di mana dia close di atas MA 510 high. Ya, kemudian kita melakukan zoning di sini. Nah, kalau pakai trading view ini bisa di alert ya. Untuk bagaimana caranya bisa dipelajari sendiri cara memasang alertnya. Saat dia masuk ke sini, harusnya codingnya kan ada tiga ya. Coding BBMA. Apa sih coding itu? Coding itu kode BMA. Satu itu REE, dua REM, tiga RRE ya. Reentry, extreme, extreme, reentry, extreme, MHV, reentry, extreme. Nah, inilah coding BBMA. Ya, kalau saya simple. Ketika sudah ada signal dan masuk ke dalam reentry pada tab yang sama, saya langsung switch ke TF entry. Ya, TF entry apa? TF entry cuma ada dua, antara MHV atau extreme. Tapi kita ada tambah satu buat konfirmasi. Yang nomor tiga ini yang akan saya jelaskan. Untuk nomor satu, nomor dua bisa dicari penjelasannya. Karena itu setup yang paling simple, artinya kita harus bisa. Yang ketiga adalah CSAK tanpa ada MAV atau ekstrim. Oke, kita lihat langsung ke M15. Kalau ini H4 berarti TF entry dan 15. M15. Nah, saat harga masuk ke area re-entry kita sini, lihat. Apakah memenuhi kaidah ini? Kita lihat. Nomor satu, MHV tidak ada. Ya, mungkin ada yang bilang area ini MHV tidak apa-apa.
T kirinya apakah ada ekstrim? Ya, bukan ekstrimnya, ini MA10, MA5 nya warna biru. Apakah ada ekstrim? Tidak ada kalau saya bilang. Nah, terus bagaimana kalau sudah seperti ini? Kita zoning dari yang paling rendah, ini area re-entry pada H4, ya, H4. Kemudian kita lihat pada M15. Bagaimana caranya? Simple. Kita tunggu CSAK. Mana CSAK-nya? Ini dia CSAK-nya. Ketika ada CSAK, dia punya utang apa? Ya, dia punya utang re-entry. Ingat, Om Ali pernah bilang, bila ada CSAK dan diteruskan dengan candlestick yang kukuh hingga top BB atau low BB tidak membentuk momentum, tidak perlu TP, karena bila ada CS arah maka ada re-entry. Ya, itu bisa lihat di BBM Indonesia Telegram, itu ada PDF-nya. Nah, kemudian apakah kita langsung buy di sini? No. Dikarenakan ini tidak ada MHV dan ekstrim, kita butuh konfirmasi yang lebih kuat lagi. Ya, kalau di sini ada MHV atau ada ekstrim baru MHV, itu kukuh, jelas kuat M15-nya. Kalau seperti ini kita harus hati-hati. Gimana kah masuknya? Kita simple. Kita akan nandain lagi untuk re-entry-nya. Area sini, ya. Kemudian kemana? Kita ke M1. Di M1 apa yang kita cari? Sama. Kita akan mencari 3 ini lagi, ya. Kalau ada. MHV, adakah MHV? Oh, ternyata tidak ada. Ekstrim, apakah ada MA5 low yang terkeluar? Oh, tidak ada. Kita lagi ketiga. CSAK tanpa ada MHV dan ekstrim. Kita katakan ada CSAK, oh ternyata ada CSAK-nya. Mana? Ini dia CSAK-nya. Nah, saat terbentuk CSAK lah, kita akan melakukan buy pada area sini. SL di mana? Nah, inilah fungsinya kenapa kita sampai ke M1. Analisa kita H4, ya. Tapi sampai M1 itu fungsinya untuk mengecilkan SL. Saya ambil swing low terakhir, kemudian kita tambahin 50 atau 10 pip, 50 pip, 50 pip, 50 poin, artinya 5 pip atau 10 pip, seperti itu. Oke, nah inilah titik entry kita, dan lihat apa yang terjadi. Ini jam tengah malam, ya. Ini nggak cantik sebenarnya, sudah tidur lah saya biasanya. Ada nanti selanjutnya contoh yang bagus. Sekarang kita lihat contoh yang terjadi tadi malam. Kita copy dulu. Oke, ya. Ya, kita hanya fokus pada re-entry karena ya disitulah titik entry kita. Oke. Oke, ini adalah re-entry setelah momentum. Ya, ini momentum, ini titik re-entry kita. Oke. Jelas ya? Ini titik re-entry kita. Ini momentum. Ingat, momentum ada dari entry, ada CSA, ada CSAK, ada re-entry. Kita tugasnya hanya masuk di re-entry. Kalau Anda mau masuk di MAV atau ekstrim itu terserah Anda. Ya, yang penting Anda paham kaidah SOP-nya dan harus terpenuhi semua. Oke, kita lanjut USD CHF. Di sini ada momentum buy, ya. Setelah momentum buy, dia ada re-entry buy. Nah, banyak yang nanya, kapan re-entry itu gagal? Re-entry itu gagal ketika H4 ini membentuk CSA. Ya, dia close di MA 510 low. Dia close di atas MA 510 high. Seperti itu, karena kalau ada CSA, CSA artinya dia ada entry. Seperti itu ya, simpelnya. Kalau mau expert ya ada Pak, pelajari struktur. Oke, H4, re-entry. Momentum re-entry. Apa yang kita cari? Kita langsung ke M15. Saya biasanya tidak TF tengah, saya skip. Karena ya tetap kita akan menunggu di M15, ya kan? Kita hanya menunggu ini, ya. Konfirmasi re-entry dari BBOMA. 3 ini saya tambahin sendiri, oke? Jangan percaya saya ya, jangan percaya saya untuk nomor 3. Kalau nomor 1, nomor 2 sesuai SOP. Nomor 3 jangan percaya saya. Sebelum Anda membuktikan, sebelum Anda backtest dan Anda front test sendiri. Anda hitung winning rate-nya,
untuk ketiga konfirmasi ini? Mana yang lebih baik ya? Anda akan tahu jawabannya. Kemudian cek M15. Nah, M15 ternyata dia membentuk ekstrim. Mana ekstrimnya? Ini ekstrim ya. Ada ekstrim. Bila ada ekstrim, harusnya ada MHV bukan? Tapi di sini tidak dikasih. Nah, itu. Ketika tidak ada MHV, dia langsung membentuk CSAK. Ini CSAK-nya. Ya, CSAK setelah ekstrim. Artinya kita menggunakan yang nomor 2 ekstrim. Dikombinasikan ini bisa ekstrim MHV atau ekstrim CSAK. Bebas saja. Ternyata dia membuat CSAK ya. Setelah dia membuat CSAK, tugas kita apa? Kita akan melakukan buy limit. Gimana di sini? Konfirmasinya apa? Sama. Kita buka M1 ya. Kita ambil dari sini, dia ngambil M1. Lihat ya, dari sini masuk belum ada CSAK sampai ini saya turunin sampai dia membentuk CSAK pada M1. Malah CSAK-nya ini ya. Setelah CSAK kita entry, inilah zoning entry kita sampai bawah sini ya. Inilah zoning entry kita. Inilah yang saya lakukan pada pair USD CHF pada buy saya. Mungkin nanti saya pasang di thumbnail ya fotonya tuh. Nah, SL nya bagaimana? Simple, 10 pip dari swing terakhir. Oh, SL ini Pak, dilihat dulu 10. Apakah SL? No. Sekarang lihat harga kemana? Harga sudah bergerak kurang lebih 30 pip ya. Ini tadi malam entry-nya kurang lebih jam setengah 9, sangat bagus. Dan saya ada averaging buy pada kotak biru ini ya. Nanti untuk averagingnya tinggal Anda sesuaikan dengan modal Anda. Ketika sudah di atas kotak ini jangan buy. Kita banyak fokus di bawah sini ya, agar meminimalisir kerugian kita. Kalau di atas ini takutnya saat dia terjun menaik SL Anda rugi besar. Seperti itu. Oke, lihat konfirmasi sama CSAK turun. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah menggunakan TF kecil. Kita sudah tidak bisa memanfaatkan momentum kita exit no, karena lihat ya, ternyata pada M15 nya sendiri pada M15 nya sendiri dia membentuk ekstrim lagi, membentuk CSAK again, momentum berentry lagi dan naik hingga sekarang. Nah, jadi itulah kaidah BBMA yang sebenarnya jarang diceritakan oleh orang. Cara entry simpelnya seperti itu saja ya. Tinggal Anda cari H4 nyari re-entry-nya. Contoh ya, kita pakai re-entry sini. Ini ya, kita ambil candle pertama. Re-entry ini terjadi ketika ada CSA buy ya. Ini CSA sell, ini re-entry sell, dia tidak bentuk momentum sell, ternyata dia membuat CSA buy ya. Ketika ada CSA buy artinya dia ada re-entry. Ini re-entry-nya. Langsung buka M15 ya. Ini cepat saja nulisannya. Pada M15 kita lihat apakah di sini ada ekstrim MHV ataupun ada yang nomor 3. Bentar, mana tulisannya? Nah, ini kita lihat di M15. Nah, pada M15 apakah ada MHV? Tidak ada. Apakah ada ekstrim? Tidak ada. Apakah ada CSAK tanpa ada MHV dan ekstrim? Ada. Mana? Ini CSAK ya. Setelah CSAK apa yang terjadi? Dia membentuk re-entry buy di sini. Oke. Tugas kita apa selanjutnya? Turun reference untuk memastikan ini bisa kita entry.
Apa yang kita cari pada M1? Sama, kita cari MHV lagi. Kita cari ekstrim lagi di sini, apakah ada? Yang pertama, kita cari MHV. Apakah di sini ada MHV? Mungkin ada. Apakah di sini ada ekstrim? Ada yang bilang ini ada yang bilang tidak ada, tergantung teori Anda. Tapi apakah ada CSAK tanpa ada MHV dan ekstrim? Ada. Atau apakah ada CSAK dengan ekstrim dan MHV? Ada juga, tergantung pemahaman Anda. Mana? Ini CSAK. Kapan kita masuk? Bisa buy limit sampai bawah sini. Nah, sekarang Anda harus menghitung range-nya. Oh, ternyata 90. Kalau Anda tambah sampai bawah lagi, artinya SL Anda adalah 20 pip. Iya kan? Anda harus bermain dengan risk and ratio Anda. Anda harus perhitungkan lot Anda, ya. Jangan dihantam membabi buta. Makanya saya bilang, trading itu ada 3 kunci. Yang pertama psikologi, kedua money management, ketiga teknik. Ya, orang jarang belajar yang nomor 1 dan 2, yaitu jarang mau belajar psikologi dan money management. Maunya profit aja, ya. Begitu loss ketar ketir, bergetar hati. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa. Oke. Nah, ketika masuk ke sini, lihat ini pergerakannya sudah berapa? 143 poin atau 14 pip. Oh, kecil. Oh iya, sudah. Kalau dianggap kecil, kita bisa memanfaatkan pada M15, ya. Mana tadi? Nah, kadang ada beberapa juga kita akan lakukan buy limit di sini, di bawah sini, tujuaning sini. Nah, ini ya sama juga, SL-nya di bawah sini, ya. Kalau Anda masuk dari atas, ya jadi 20 pip juga, sama. Lihat apa yang terjadi, naik. Nah, seperti itu. Oke, permainannya seperti itu. CSAK bukan yang ini, ya. Ini re-entry setelah CSAK pertama yang di sini. Nah, jadi ini bisa di alert. Mungkin di sini keluar lagi, oh ternyata dia masuk lagi, tunggu lagi CSAK, itu bisa. Ternyata mana CSAK-nya? Ini CSAK ke 2. Re-entry-nya mana? Oh, re-entry dari sini sampai sini. Sekarang kita cek pada M1. Yang saya ajarkan tidak selalu terjadi di market, tapi kalau Anda backtest, Anda memiliki keyakinan. Makanya saya bilang, jangan percaya saya sebelum Anda backtest, ya. Sebelum Anda backtest. Nah, ini nyentuh pertama di sini. Kita tandain, ya. Kita masuk di sini pertama. Kemudian kita tarik ke bawah 34. Kita tarik lagi ke bawah untuk 10 pip. Nah, sekarang titik entry Anda adalah dari sini kan sampai sini. Saya tandain hitam. Nah, ini adalah titik entry Anda. Nah, ini sampai bawah. Bagaimana? Itu sudah up to you. Anda mau hold, Anda mau trading, monggo. Kayak gitu kan. Yang penting SL kita 10 pip. Kayak gitu. Ya, 10 pip itu udah paling aman, paling kecil menurut saya. Kalau Anda tarik dari atas, ya artinya SL Anda kurang lebih 14 pip. Itu sudah sangat kecil menurut saya. Untuk pair loh, ya, 14 pip itu kecil. Kemudian lihat apa yang dibikin market. Dia up sangat jauh. Kalau Anda averaging, kita ambil dari nilai tengahnya saja, Anda sudah bisa dapat 20 pip, 30 pip bahkan. Seperti itu. Jadi seperti itu, ya, simpelnya hanya seperti itu untuk re-entry. Nah, tapi jangan percaya saya, oke? Jangan percaya saya sebelum Anda membuktikan. Saya hanya memberi trigger kepada Anda bahwa market bisa berjalan seperti itu. Artinya Anda harus membacktest, Anda harus memfrontnest, oke? Saya bilang jangan percaya saya sekali lagi, oke? Sebelum Anda membuktikan. Mungkin itu saja, ini videonya sangat panjang, semoga Anda tidak bosan, karena saya malas ngedit apa adanya saja, karena niatannya hanya berbagi pengalaman. Mungkin sekian dari saya, selamat pagi.